Dilanjut perkara nomor 265. Putusan nomor 265 PHPU GUP garis datar 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024 yang diajukan oleh Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta, pasangan calon dengan nomor urut 3, memberikan kuasa kepada Roni B. Talapesi, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, memberikan kuasa kepada Joshua Victor dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Kofifa Indar Parawangsa dan Emil Elestianto Dardak, pasangan calon nomor urut 2, memberikan kuasa kepada Yakub Putra Hasibuan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan 1 sampai dengan 5 dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, serta alat-alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa perihal dalil pemohon terjadi manipulasi persentase perolehan suara paslon nomor urut 2 dalam sirekap yang stabil pada angka 58,54% dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menilai hal demikian bukan tidak mungkin terjadi, namun tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa telah terjadi manipulasi data, karena selain sirekap berbasis pada data real yang disampaikan dari masing-masing TPS. Selain itu, data yang ada pada sirekap justru disesuaikan dari data perhitungan atau rekapitulasi manual yang diperoleh secara berjenjang, bukan sebaliknya. Sehingga jikapun terdapat anomali ataupun kendala teknis pada sirekap, namun selama tidak dapat dibuktikan bahwa permasalahan demikian mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang dilakukan melalui mekanisme penghitungan manual secara berjenjang, maka tidak terbukti pula manipulasi sirekap yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon perihal telah terjadi manipulasi formulir model C hasil KWK Gubernur dengan cara A. menghapus perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3, B. mengirimkan dokumen C hasil KWK Gubernur versi susulan yang berbeda dengan versi awal dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah mendapati bahwa dalam bukti dimaksud saksi pemohon bertanda tangan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa formulir model C hasil KWK Gubernur yang dibetulkan dengan tip X merupakan hasil manipulasi perolehan suara, apalagi sampai memengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu. Oleh karena bukti-bukti pemohon memperlihatkan saksi pemohon bertanda tangan pada sebagian besar formulir model C hasil KWK Gubernur yang dianggap versi susulan dan tidak ada catatan keberatan mengenai kejadian khusus di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang dalam laporan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, maka mahkamah berpendapat tidak ada persoalan terkait dengan formulir model C hasil KWK Gubernur di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang yang belum terselesaikan. Andaipun formulir model C hasil KWK Gubernur tersebut merupakan hasil manipulasi kuat non, total jumlah suara di 30 TPS yang didalilkan pemohon tersebut tidak signifikan untuk mempengaruhi
perolehan suara pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal telah terjadi pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pihak terkait yang dikaitkan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 90% sampai 100% dari DPT. Ketidaksesuaian antara jumlah pemilih pilgub dengan jumlah pemilih pilbub atau pilwako. Perolehan suara pemohon di sejumlah TPS kurang dari 30 sampai 0 suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat meskipun dari bukti-bukti yang pemohon ajukan terlihat memang tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pemilih pilgub dengan pilbub atau pilwako di beberapa TPS, serta perolehan suara yang sangat rendah di beberapa TPS, namun pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa fenomena tersebut terjadi secara melawan hukum. Hal demikian menyebabkan pemohon tidak bisa meyakinkan Mahkamah dalil akuo benar terjadi, dan jika pun terjadi, kuat non tidak signifikan untuk dapat melampaui perolehan suara pihak terkait. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal total suara tidak sah pilgub sangat tinggi mencapai 1.204.610 suara atau setara dengan 5,5%. Dan suara tidak sah pilbub lebih besar dari pilbub, pilwako, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak membangun argumentasinya dengan jelas mengenai surat suara tidak sah. Apakah surat suara tersebut memang tidak memenuhi ketentuan pasal 35 PKPU 17 2024, ataukah terdapat intervensi secara melawan hukum atau manipulasi terutama dari penyelenggara dalam menetapkan surat suara itu sah atau tidak sah. Dengan demikian menurut pemohon tidak terdapat dalil pemohon tidak meyakinkan Mahkamah bahwa jumlah surat suara tidak sah yang sangat banyak berkaitan dengan pengurangan perolehan suara pemohon. Terlebih jumlah suara tidak sah dimaksud tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, hanya mengurangi perolehan suara pasangan calon tertentu saja. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan telah menguntungkan elektabilitas pasangan calon tertentu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pandangan demikian menurut Mahkamah hanya akan menjadi asumsi kecuali dibuktikan oleh pemohon bahwa memang ada keterkaitan secara nyata antara bansos PKH yang dibagikan dengan perolehan suara salah satu pasangan calon. Dibuktikan pula siapa yang terlibat dalam dugaan pemanfaatan bansos untuk kepentingan elektabilitas salah satu pasangan calon, dengan cara apa bansos tersebut dimanfaatkan untuk memengaruhi masyarakat penerima bansos untuk memilih. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 5.449.070 suara atau setara dengan 26,3% atau lebih dari 103.663 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21:07 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak.